Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mr. Rian di pembelajaran bahasa Inggris. So, welcome back to Learning English with Mr. Rian. Nah, adik-adik kelas 3, khususnya my beloved students of 3A, B, and C. In the previous meeting, we all have learned about present continuous tense, ya. Present continuous tense. And then today, there will be something new that you will learn. Ada sesuatu yang baru yang akan kalian pelajari pada kesempatan kali ini. Kalau kemarin present continuous tense, then today we are about to learn past continuous tense. So there will be a difference here, ya. Kalau kemarin present continuous tense, I mean, then today past continuous tense. So apa itu past continuous tense? Stay tuned with me. Okay, past continuous tense. Maybe this is something new for you since this is the first time you learn about past continuous tense. However, you have ever learned about present continuous tense. Jadi sebenarnya hampir sama, ya, hampir. Fungsinya juga hampir sama. Bukan sama, ya, tapi hampir sama. Prinsipnya sama nanti ketika kita akan membuat kalimatnya. Nah, di past continuous tense ini, something that you will learn is about what is the function of past continuous tense, and then the second one is how to construct the sentence by using past continuous tense pattern. Bagaimana cara membuat kalimat menggunakan pola past continuous tense. Insya Allah kalau kalian kemarin sudah paham, saya ucapkan terima kasih kemarin sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, kalau kemarin sudah paham tentang present continuous tense, yang past continuous tense ini juga pasti akan lebih cepat memahami karena prinsipnya hampir sama. So the question is, what is the function of past continuous tense? Atau kapan kita menggunakan past continuous tense? So when you want to speak something in English, kapan kamu menggunakan past continuous tense? Nah, ini the question. Jadi past continuous tense itu adalah tenses yang digunakan fungsinya untuk menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau. Nah, ini bedanya dengan present continuous tense. Kalau present continuous tense adalah menceritakan peristiwa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan sekarang. Kalau past continuous tense menceritakan peristiwa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan di waktu lampau. Sama-sama sedang terjadi, tapi kalau present itu sekarang, kalau past tense itu sedang terjadi di waktu lampau. Agar lebih mudah sebenarnya kita akan masuk ke contoh. Kalau dalam bahasa Indonesia, peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau contohnya begini nih. Ada temanmu bertanya, kamu kemarin di mana? Aku datang ke rumahmu, kamu nggak ada. Maka jawaban kita kadang-kadang atau seringkali adalah, oh, kemarin aku lagi di mall, gitu misal. Kemarin aku lagi di mall. Kalau bahasa bakunya kan, kemarin saya sedang di mall. Misalnya ya, menemani ibu atau apalah gitu. Kemarin saya sedang di mall. Sedang di mall atau sedang belanja di mall. Itu kan sesuatu yang sedang terjadi, tapi kapan? Kemarin, di waktu lampau, bukan sekarang. Nah, karena sedang dilakukannya adalah di waktu lampau, maka kita menggunakan pola past continuous tense. Ya, karena fungsinya ya tadi, menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di waktu lampau. Nah, bagaimana cara membuat kalimat? How to construct the sentence by using past continuous tense. Subject. Setelah subjek sama, kita menggunakan to be. Bedanya adalah kalau kemarin di present continuous tense, to be yang digunakan adalah is and are sebagai to be present. Nah, di sini yang digunakan adalah to be past. Di mana to be past ini hanya ada dua, yaitu was dan were. Ingat ya, bacanya were bukan were. So the past to be is was and were. Was digunakan kalau subjeknya he, she, it, dan I. Juga untuk subjek-subjek tunggal atau singular. Sedangkan were digunakan untuk subjek they, we, you,
dan subjek plural atau yang jumlahnya lebih dari satu, maka menggunakan do. Setelah subjek to be, kita sama seperti present continuous tense kemarin, menggunakan verb ing. Jadi susunannya subject, to be, verb ing, di mana to be-nya menggunakan was dan menggunakan were, tergantung dari subjek mana yang akan digunakan. Kalau kita masuk ke contoh tadi, misal kemarin saya sedang belanja di mall, maka kalimatnya menjadi bagaimana? Kemarin, yesterday, ini keterangan waktu. Saya, ini subjeknya menjadi I, sedang belanja, maka subjeknya tadi I, kemudian selanjutnya diikuti dengan to be plus verb ing. To be dari I adalah apa tadi untuk past continuous tense? Was. Maka I was, gunakan verb ing, belanja adalah shop, tapi karena menggunakan verb ing menjadi shopping. I was shopping at the mall. Ya, jadi yesterday I was shopping at the mall. Jadi bedanya adalah di to be-nya dengan present continuous tense. Begitu. Jadi sangat mudah. Nah, simple past continuous tense ini juga bisa digunakan untuk menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau, yang mana di waktu yang bersamaan peristiwa lain terjadi. Nah, mudahnya adalah untuk menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau dan peristiwa yang lain itu tahu-tahu terjadi. Contohnya, mudahnya bahasa Indonesianya begini. Ketika saya sedang menonton TV, paman saya datang. Ketika saya sedang menonton TV, paman saya datang kemarin. Nah, untuk menyatakan lampaunya kita gunakan keterangan waktu, misal kemarin. Jadi kemarin ketika saya sedang nonton TV, paman saya datang. Dua-duanya terjadi di masa lampau. Yang bedanya satu sedang dilakukan, kemudian yang satu peristiwa terjadi lagi, yaitu yang pamannya datang. Maka ketika dua menjadi bahasa Inggris menjadi begini. Ketika saya sedang menonton TV. Ketika kita gunakan when. When I was watching television. When ini menyatakan ketika, sayanya I, sedang menontonnya adalah was watching television. So when I was watching television, paman saya datang. My uncle came to my house. Misal, came-nya menggunakan verb 2 ya, karena susunannya menjadi begini. When, subject, to be, verb ing, kemudian koma, subject, verb 2. When I was watching television, my uncle came to my house yesterday, untuk menyatakan lampau. Ini untuk past continuous tense. And I hope that you understand to our topic today. Nanti silakan kalian pelajari tentang past continuous tense. Kalau ini tadi tentang kalimat positif ya, kalimat positif menggunakan subject, to be past tense verb ing, to be-nya to be past tense ya, subject to be verb ing. Bagaimana dengan how to make a sentence in negative form and interrogative form? Bagaimana cara membuat kalimat negatif dan kalimat tanya menggunakan pola yang sama, yaitu past continuous tense. That will be your homework. So silakan do on your book. Kemudian karena minggu depan kita akan conference, insya Allah kita akan bertemu di Zoom. Kita akan coba bahas di sana. Okay, so thank you so much for today. And then I hope that you understand to our topic and what we are talking about today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.